Halo, warga Jakarta masih menyimpan keinginan agar Ahok kembali menjadi gubernur Jakarta. Warga Jakarta tampaknya tidak puas dengan kepemimpinan Heru Budi saat ini. Mereka masih mengidamkan untuk dipimpin kembali oleh Ahok. Pada Pilkada Jakarta tahun 2017, Ahok dikalahkan oleh Anies. Publik tahu bahwa kekalahan tersebut diakibatkan oleh politik identitas. Karena faktor primordial, kekalahannya bukan karena faktor kinerja. Kalau soal kinerja, sebenarnya yang puas itu adalah mayoritas warga. Ini bukan omon-omon. Itu kata lembaga-lembaga survei. Bukan yang abal-abal, tapi yang kredibel. Angkanya lebih dari 70%. Lebih dari 70% warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok. Itu survei-survei pada tahun 2016 sampai 2017. LSI Denny JA mengumumkan 73%. SMRC mengumumkan 75%. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, kepuasan kinerja Ahok sangat tinggi. Bahkan angka kepuasan di April tahun 2017 itu mengalami kenaikan. Naik sebanyak 0,5% dibanding bulan sebelumnya. Itu menurut LSI Denny JA. Warga Jakarta mengenang betapa banyak kemajuan Jakarta ketika dipimpin oleh Ahok. Tapi mundur lagi di era Anies. Bahkan di era Heru Budi saat ini, tidak banyak perbaikan. Perubahan yang Tonan lihat jelas adalah munculnya foto Heru Budi. Fotonya terpampang di mana-mana. Tampaknya Heru Budi sedang bersiap untuk kontestasi Pilkada Jakarta tahun ini. Dengar-dengar, Heru akan berpasangan dengan Kaesang. Dan akan terulang lagi pemaksaan kepada partai-partai untuk mengusung mereka. Warga Jakarta memang sempat gembira ketika Heru seperti mau melanjutkan kebijakan Ahok. Tapi, makin kesini harapan tersebut cuma dirasa sebagai harapan kosong. Belakangan ini, ada kebijakan Heru yang cuma bikin repot warga Jakarta. Yaitu, kebijakan penonaktifan terhadap NIK penduduk yang diduga cuma bekerja di Jakarta. Dan dianggap tidak berdomisili di Jakarta. Padahal, banyak di antaranya masih berdomisili di Jakarta. Lucunya, banyak warga yang mengadukan hal ini kepada Ahok. Ahok setuju bahwa kebijakan itu bisa merepotkan warga. Karena penonaktifan NIK bakal berimbas ke hal-hal lain. Ahok juga membandingkannya dengan kebijakan Anies mengganti nama-nama jalan.
Sama-sama bikin repot dan tidak penting. Repot banget, mesti ganti cap, surat dan lain-lain itu menambah biaya. Sikap dan pendirian Ahok memang kerap jadi rujukan. Selalu diungkit kembali oleh warga ketika ada kasus tertentu. Misalnya, kasus yang menyangkut BPK. Terbukti omongan Ahok tentang dasar audit BPK dan penilaian WTP. Itu sebabnya, sosok Ahok bukan cuma didambakan oleh warga Jakarta, tapi sudah menjadi tokoh nasional. Ya, Ahok sudah sempat menjadi komisaris utama Pertamina dan membuat catatan sejarah perolehan keuntungan besar. Keuntungan karena perombakan, pembenahan, efisiensi, dan pencegahan korupsi. Masyarakat pun berangan jika para pejabat di negeri ini berpikir dan bermental seperti Ahok. Rakyat Indonesia pasti pada kenyang. Yang kenyang, yang senang, dan yang kantongnya penuh hanyalah para pejabat. Begitu kata netizen. Ciri khas Ahok adalah membuka diri dengan memberikan nomor HP pribadi kepada warga. Dan menerima pengaduan warga secara langsung kepada dirinya di balai kota. Itu sebabnya warga di wilayah-wilayah lain pun kepengen mendapatkan sentuhan dan gebrakan Ahok. Seperti di Sumatera Utara. Sempat beredar pernyataan kader PDI Perjuangan di sana. Sutrisno Pangaribuan menilai sosok Ahok dibutuhkan di Sumatera Utara. Menurutnya, kompleksitas persoalan Sumut harus dihadapi oleh pemimpin yang hanya perlu takut kepada Tuhan. Pemimpin yang pro rakyat, dan tidak lagi mencari kemegahan dan kemewahan bagi dirinya. Pemimpin yang tidak memiliki keluarga, kerabat, dan kelompok yang akan mempengaruhi jabatan gubernur. Maka dibutuhkan sosok yang tidak berkaitan dengan semua akar dan sumber masalah di Sumut. Baik mafia, preman, dan kelompok hitam. Ahok berani melawan preman dan mafia, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Ahok tidak memiliki rasa takut karena bersih dalam semua jabatan publik. Jika akhirnya Ahok ditugaskan oleh Megawati sebagai Cagup Sumut, itu semata-mata demi rakyat Sumut. Ahok tidak mencari jabatan dan kekuasaan, hingga tidak perlu mengambil formulir dan mendaftar sebagai cagup di partai. Begitu keterangan tertulis dari kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Jadi, apakah Ahok akan dimajukan di Jakarta lagi ataukah ke Sumatera Utara? PDI Perjuangan sepertinya sedang cek ombak supaya bisa menempatkan Ahok di posisi yang tepat. Eriko Sotarduga mengakui ada perbincangan internal mengenai hal itu. Kader PDI Perjuangan itu mengatakan Sumatera Utara sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sehingga memerlukan kepemimpinan Ahok di sana. Sementara itu, Ganjar juga tegas mendukung Ahok. Saya tahu persis bagaimana Ahok bekerja dengan ketulusan dan keseriusan dalam melayani warga. Saya dukung Pak Ahok, begitu kata Ganjar.
Sama dengan Pak Ganjar, Tonan juga mendukung Ahok untuk kembali menjadi kepala daerah. Kita tunggu tanggal mainnya.